Kematian tragis seorang anak kecil bernama Alif Al-Fatanah telah mengguncang kedamaian desa Kober. Kodrat, yang gagal meruqyah putranya dari kerasukan iblis, terperangkap dalam labirin kegelapan yang menguji iman dan keberaniannya. Dengan hati yang penuh kekhawatiran dan tekad yang kuat, Kodrat bersiap melangkah memulai perjalanan menuju kebenaran di balik misteri kematian istrinya, Azizah. Langsung saja nggak usah lama-lama. Mari kita mulai ceritanya. Kodrat yang sedang meruqyah seorang anak kecil bernama Alif Al-Fatanah yang merupakan anaknya sendiri. Namun, sayangnya Kodrat gagal meruqyahnya sehingga Alif Al-Fatanah tewas di tangan iblis Aswala. Kejadian tersebut membuat Kodrat sangat terpukul. Kondisinya membuat keimanannya sedang goyah. Kodrat pun harus mendekam di penjara atas kegagalannya untuk menyelamatkan putranya. Suatu hari, Kodrat mendapat remisi dan akan segera bebas dari penjara. Namun, tiba-tiba seorang petugas sipil datang dan membawa rantai besi untuk melilit leher Kodrat. Petugas sipil tersebut ternyata telah dirasuki oleh iblis Aswala. Tubuh Kodrat digantung menggunakan rantai besi itu. Beruntung, teman satu sel dan petugas sipil lainnya datang menyelamatkannya. Kodrat berhasil terlepas dari lilitan rantai besi itu, tetapi ia tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, Kodrat berada di tengah gurun pasir dan mendengar suara adzan dari kejauhan. Ia bertayamum dan melakukan syalat. Tiba-tiba, ia merasa ada seberkas sinar di langit yang menyilaukannya. Kodrat terbangun dan sadar bahwa ia terbangun dari mati suri. Setelah bebas dari penjara, Kodrat kembali ke desa Kober. Ia menuju ke pesantren Kahuripan tempat ia belajar ilmu dulu. Namun, ketika sampai di desa Kober, ia merasakan ada yang berbeda. Tanah di desa menjadi tandus dan banyak tanaman yang kering dan gagal panen. Kodrat juga mendengar suara seorang anak yang kerasukan setan. Ternyata, anak yang kerasukan itu bernama Jihan. Dia sedang dipasung karena kerasukan setan. Kodrat yang diberi karomah meruqyah memiliki kebiasaan untuk menolong. Namun, ia mencoba mengendalikan kemampuannya. Pada saat itu, ia berpapasan dengan sekelompok perempuan yang akan menuju ke rumah anak yang kerasukan itu. Salah seorang perempuan dalam rombongan itu bernama Yasmin, yang ternyata ikut bersama ibu-ibu mengaji untuk mendoakan Jihan. Namun, tiba-tiba Jihan berteriak histeris dan mengamuk saat ibu-ibu sedang mengaji. Ia membentur-benturkan kepalanya sendiri ke kayu sehingga membuatnya mati secara tragis. Kodrat tiba di pesantren Kahuripan dengan penuh rasa kaget. Ia melihat bahwa pesantren yang dulu ia kenal kini telah banyak berubah. Tidak ada lagi anak-anak yang belajar mengaji, melainkan di sana banyak pemuda yang tengah belajar bela diri. Pesantren Kahuripan kini dipimpin oleh Ustadz Jafar, teman Kodrat ketika dulu mengaji bersama. Sebelumnya, pesantren ini dipimpin oleh Kiai Rohim, namun ia sudah lama sakit dan tidak sadarkan diri. Menurut cerita Jafar, kondisi Kiai Rohim masih baik-baik saja setelah kepergian Kodrat. Namun, sejak kejadian kematian Alif 3 tahun yang lalu, banyak hal aneh terjadi di desa Kober. Mulai dari serangan hama pada panen, banjir, wabah penyakit, hingga gangguan gaib. Saat mereka sedang membicarakan hal ini, tiba-tiba seorang anak buah Ustadz Jafar mengajak mereka pergi. Sementara itu, di rumah Ibu Yasmin, seorang janda yang ditinggal mati suaminya, tinggal bersama dua anaknya, Asha dan Alif Amri. Malam itu Asha belum juga pulang dan Yasmin menyuruh Alif untuk tidur. Alif berkata bahwa dia akan bermain bersama ayahnya. Hal ini sangat aneh, mengingat ayahnya sudah lama meninggal. Tiba-tiba, Alif tertawa sendiri di depan lemari yang terbuka. Asha datang dan ibunya menceritakan kebiasaan aneh yang dimiliki Alif saat ini. Ketika mereka sedang berbicara, terdengar suara dari kamar Alif. Setelah pintunya terbuka, terlihat kursi roda Alif terlempar ke pintu. Alif ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pada paginya, Alif sudah siuman namun masih demam. Ia bertanya dan marah kepada ibunya karena lemari sudah tidak ada lagi di kamarnya. Ternyata, Ibu Yasmin yang telah memindahkan lemari Alif ke dalam gudang. Saat itu, Kodrat sedang berzikir di pesantren Kahuripan. Tiba-tiba, dia merasakan buruk setelah melihat foto Kiai Rohim yang terjatuh dan kacanya pecah. Sementara itu, di rumah Ibu Yasmin, Alif tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Ibu Yasmin dan Asha panik dan mencari-cari Alif. Akhirnya, mereka menemukan Alif di dalam gudang.
Alif terlihat menghadap ke lemari yang terbuka. Tiba-tiba, suara Alif berubah menjadi kerasukan dan dia marah. Alif ternyata kerasukan iblis Aswala dan menyerang Ibu Yasmin dan Nasha. Beruntung, Yasmin dan Nasha berhasil kabur. Yasmin meminta Asha untuk menunggu di rumah dan pergi menuju pesantren Kahuripan untuk meminta pertolongan dari Ustadz Jafar. Namun, Ustadz Jafar tidak ada di sana dan Yasmin bertemu dengan Kodrat. Dia meminta bantuan untuk merukyah anaknya yang kerasukan. Meski awalnya tidak mau, Kodrat akhirnya setuju untuk pergi bersama Ibu Yasmin. Sementara itu, di dalam gudang, Alif masih kerasukan dan terus berteriak meminta dibukakan pintu.